Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Zian, Xiongsan. Ekspresi Old Emu sedikit berubah saat dia mendengar suara yang jelas dan nyaring bergema di atas hutan. Matanya menyapu sebelum tiba-tiba menembak ke cabang pohon dari pohon besar, hanya untuk melihat seorang gadis kecil berpakaian ungu di sana. Kedua kakinya berayun lembut. Bahkan dengan ketenangan Old Emu, dia tanpa sadar terkejut saat melihat gadis kecil ini. Matanya dipenuhi syok. Mereka yang bisa memasuki Pil Realm semuanya adalah alkemis yang berpartisipasi dalam Pil Gathering. Namun, gadis kecil di depan ini jelas bukan salah satu dari mereka. Bagaimana dia bisa memasuki tempat ini? Gadis kecil berpakaian ungu mengabaikan tatapan terkejut dari Emu tua. Tangan kecilnya menekan dahan pohon dan tubuhnya yang kecil dan indah melompat dari atas. Setelah itu, dengan lembut mendarat di depan Xiaoyan. Dia tanpa sadar tertawa ketika dia melihat ekspresi tertegun Xiaoyan sebelum memberinya wajah yang aneh. Tindakannya yang indah dan cantik sangat menyenangkan. Zian, kenapa kamu di sini? Kejutan dalam mata Xiaoyan berlangsung cukup lama sebelum menghilang secara bertahap. Dia meraih gadis kecil ini, yang telah menghilang cukup lama, dan menariknya ke sisinya. Setelah itu, dia dengan hati-hati menatapnya. Penampilan ukiran gioknya sama imutnya dengan sebelumnya, memberinya penampilan yang mirip dengan boneka porselen. Saya telah melarikan diri. Hehe, aku tahu kamu berpartisipasi dalam Pil Gathering, jadi aku datang ke sini untuk menunggumu. Zian tersenyum seperti seekor rubah kecil. Kedua matanya menyipit menjadi bentuk bulan sabit. Saya sangat menyedihkan. Setelah pergi, saya tidak lagi memiliki yaowan yang enak. Setiap hari, orang-orang yang penuh kebencian itu akan menuangkan beberapa hal yang menjijikkan untuk saya makan. Zian meraih pakaian Xiaoyan. Mata besar berairnya segera menjadi lembab. Hidupnya selama periode ini benar-benar terlalu buruk dari sudut pandangnya. Itu seperti kehidupan di neraka jika dibandingkan dengan saat dia berada di samping Xiaoyan. Oleh karena itu, dia buru-buru mengambil kesempatan untuk melarikan diri begitu dia memiliki kesempatan untuk melakukannya. Anggota sukumu. Xiaoyan tercengang sebelum dia segera memahami sesuatu. Setelah itu, dia bertanya dengan heran. Zian dengan kasar mengangguk. Dari kelihatannya dia sangat membenci cara anggota sukunya memperlakukannya. Namun, jika anggota sukunya menyadari hal ini, mereka kemungkinan besar akan sangat marah sehingga mereka akan meludahkan darah. Di dunia ini, seseorang tidak dihargai karena menjadi orang baik. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengerti karakter Zian. Setiap kata dilebih-lebihkan berkali-kali saat diucapkan dari mulutnya. Karenanya, dia tidak benar-benar mempercayai kata-katanya ini. Adapun apapun yang diberikan padanya, paling tidak, gadis ini tampak cukup hidup. Dia tidak diragukan lagi jauh lebih baik daripada saat dia pergi saat itu. Hei, apakah kamu sudah selesai mengobrol? Bibi kecil, orang ini bukanlah seseorang yang mudah untuk dihadapi. Pria bertubuh kekar itu menoleh dengan agak tidak sabar dan berbicara kepada keduanya saat Xiaoyan dan Zian sedang mengobrol. Tel, Grand Dawn dalam hal ini mengacu pada wanita yang sulit untuk dilayani. Sobat, kau tidak perlu cemas. Pergi dan pukul dia. Tugas Anda akan dianggap hampir selesai setelah Anda menghabisinya. Zian meringkuk mulut kecilnya sebelum menunjuk ke arah Emu tua yang berwajah suram tidak jauh dari situ.
dia memberi instruksi dengan suara yang tajam. Wajah pria besar dan Emu Gu tua itu tanpa sadar bergerak-gerak saat mendengar kata-katanya. Kamu benar-benar menganggapku sangat tinggi. Sudah lumayan aku bisa memblokirnya. Jika bukan karena konstitusi saya tidak akan bisa mengalahkannya. Pria besar itu menjawab tanpa daya. Dia tampak tidak bisa berkata-kata ketika sampai pada tugas yang ditugaskan Zian kepadanya. Bolehkah saya tahu siapa teman ini? Xiao Yan menatapnya. Dia tersenyum, menangkupkan kedua tangannya, dan bertanya dengan sopan. Dia dipanggil Xiongsan. Saya memanggilnya orang besar. Dia adalah kepala dari 10.000 pegunungan obat. Hehe, semua harta karun alam di tempat ini dikelola olehnya. Zian tertawa. Keserakahan melintas di matanya yang berair. Pria besar bernama Xiongsan itu tanpa sadar bergidik saat mendengar kata-kata Zian. Dia memikirkan ramuan obat berharga yang dimakan oleh Zian sebagai tidbits. Anak kecil ini benar-benar seseorang yang menyia-nyiakan harta karun. Kepala. Hati Xiao yang sedikit terkejut. Jika seseorang berkata seperti ini, bukankah Xiongsan ini akan menjadi binatang terkuat yang dibicarakan oleh kelompok Songqing? Teman ini, sebenarnya bukan niat saya untuk menerobos masuk ke gunung ini. Saya yang lama akan meminta maaf kepada Anda jika saya telah menyinggung Anda dengan cara apapun. Namun, orang ini adalah target yang harus saya tangkap. Saya harap Anda tidak ikut campur. Old Emu Gu tidak jauh akhirnya berbicara dengan wajah suram. Meskipun level Xiongsan lebih rendah darinya, kekuatan bertarungnya sangat mengejutkan. Tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang akan mati di tangan siapa. Xiongsan memutar matanya saat mendengar ini. Setelah itu, dia menjawab dengan kesal, kamu telah mendengar apa yang dikatakan nenek kecil ini sebelumnya. Saya harus melindungi orang ini. Mengapa kita tidak melakukannya dengan cara ini? Saya tidak akan repot-repot Anda menerobos ke gunung, dan Anda harus berbalik dan pergi. Apa yang kamu katakan? Sudut mulut Old Emu Gu bergerak-gerak. Matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Kali ini, dia berniat menangkap Xiao Yan dengan cara apapun. Hambatan siapapun tidak akan bisa menggoyahkan tekadnya. Kalau begitu, Old Emu Gu terdiam sesaat. Kilatan tajam tiba-tiba melonjak di matanya saat dia berteriak dengan suara padat, kamu bisa pergi dan mati. Suara padat baru saja terdengar saat Old Emu Gu melambaikan lengan bajunya. Tangan kristal itu, yang telah dipaksa kembali oleh Xiongsan sebelumnya, sekali lagi bergegas keluar. Dalam sekejap, tangan itu muncul di depan Xiongsan. Tangan besar itu terkepal erat, membentuk kepalan yang dengan keras menghantam kepala Xiongsan. Ci! Angin dari tinju telah tiba sebelum pukulan itu terjadi. Angin tinju yang menakutkan itu menyebabkan tanah di bawah kaki Xiongsan tenggelam hampir 2 kaki meskipun jaraknya sangat jauh. Jejak tinju besar muncul di tanah. He, diriku yang dulu telah mendominasi selama bertahun-tahun. Saya belum pernah bertemu orang yang berani menyuruh saya pergi dan mati. Kamu pikir kamu siapa? Kekejaman melintas di wajah Xiongsan ketika dia melihat Old Emu Gu menyerang pada tanda pertama ketidaksepakatan. Tinjunya terkepal erat dan energi kuning tua melonjak keluar dari tubuhnya. Sebuah tinju terlempar dengan keras, dan itu memilih metode yang paling langsung dan tidak fantastis untuk bertabrakan dengan kepalan kristal besar. Bang! Keduanya bertabrakan dengan keras dan riak yang menakutkan keluar dengan kecepatan seperti kilat. Semua rumput dalam radius 100 meter dipotong setengah kaki. Beberapa batang pohon raksasa ditebang. Sejumlah besar serbuk gergaji meletus dari tempat pecahnya.
Mata dan tangan Xiao Yan bergerak cepat. Ketika riak kuat itu meletus, dia memeluk Zian dan menggerakkan tubuhnya. Setelah itu, dia bergegas ke langit, menundukkan kepalanya, dan melihat sepetak tanah kuning yang muncul di dalam lautan pepohonan yang luas. Dia tanpa sadar sedikit tidak bisa berkata-kata. Itu memang layak untuk pertarungan antara kelas Douzun. Kekuatan penghancur yang begitu besar telah diciptakan hanya dengan mengangkat tangan. Xiongsan akhirnya mundur 2 langkah di dalam hutan yang sekarang dipenuhi oleh debu. Tanah bergetar setiap kali kakinya mendarat. Ini berlanjut 2 kali sebelum dia berhasil menstabilkan tubuhnya sepenuhnya. Dia segera mengangkat kepalanya, dan matanya sangat panas saat dia melihat Old Mu Gu di depannya. Dia berteriak, "Baiklah, ini menyenangkan." Lagi. Ekspresi Mu Gu tua menjadi gelap dan dingin. Dia melirik cakar kristal besar yang sekali lagi dikirim terbang. Orang bisa melihat retakan di atasnya menjadi lebih padat. Kekuatan bertarung Xiongsan ini benar-benar hebat. Dengan cara apa dia hanya seorang ahli yang memiliki setengah kaki ke kelas Douzun seperti yang disebutkan Song King? Dari kelihatannya, dia sepertinya sudah maju ke kelas Douzun. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menghadapi Mu Gu tua secara langsung tanpa terlalu banyak kerugian. Xiao Yan dengan lembut berbicara. Kejutan tanpa sadar melintas di matanya ketika dia melihat pertempuran di bawah. Orang besar sudah maju ke kelas Douzun beberapa tahun yang lalu. Zian, yang berada dalam pelukan Xiao Yan, meringkuk mulutnya dan mengungkapkan beberapa informasi. Untung saya tidak mendengarkan Song King saat dia mengipasi api. Memiliki hanya setengah kaki ke dalam kelas Douzun dan benar-benar memasuki kelas Douzun adalah 2 konsep yang sangat berbeda. Dengan barisan Song King sebelumnya, mereka hanya akan menyerahkan diri mereka ke kematian dengan pergi ke sana. Xiao Yan tanpa sadar memukul lidahnya saat mendengar ini. Song King ini memang tidak bisa dipercaya. Di tanah kuning yang dibuat dengan paksa, mata Old Mu Gu gelap dan pekat saat dia menatap Xiongsan, yang memiliki wajah yang penuh dengan niat untuk bertempur. Beberapa niat membunuh juga melintas di hatinya. Tingkat kesulitan dalam menghadapi Xiongsan jauh melebihi ekspektasinya. Namun, ini tidak mungkin membuatnya menyerah. Dengan segera, tangannya yang keriput meluncur dari lengan bajunya dan mulai membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat. Lengan api iblis Nether. Api biru tua dengan cepat meletus dari tubuh Mu Gu tua seperti gunung berapi setelah teriakan dingin yang dipancarkan. Itu segera melonjak ke cakar kristal besar. Dengan peningkatan jumlah api biru tua yang melonjak ke cakar kristal besar, orang bisa melihat garis-garis di permukaan cakar besar itu secara bertahap membaik. Sebuah lengan api biru tua perlahan-lahan menjulur dari belakang cakar besar itu. Nyala api naik, menyebabkan lengan ini memberi orang lain perasaan yang sangat dingin. Itu tampak seperti lengan dewa kematian. Ekspresi muram melintas di wajah Xiongsan ketika dia melihat lengan besar dengan api berwarna biru tua bertahan di atasnya. Raungan rendah keluar dari tenggorokannya. Tangan besar itu sedikit gemetar. Mereka yang menghalangi diri mulia ini akan mati. Ekspresi dingin gelap melintas di mata Old Mu Gu. Segel tangannya tiba-tiba berubah dan lengan api besar itu segera terangkat. Setelah itu, ia tampak seperti meteorit yang dengan kejam menghantam tempat Xiao Shan berada. Ruang di sepanjang jalan tiba-tiba runtuh, mengungkapkan banyak lubang spasial hitam gelap. Tangan api besar itu turun. Ketika jaraknya cukup jauh, nyala api di atasnya tiba-tiba melonjak. Tangan api besar juga membengkak karena angin. Dalam sekejap, itu telah berubah menjadi sesuatu yang hampir 100 kaki di sekitarnya. Bayangan gelap yang sangat besar menutupi hutan dalam radius 100 meter.
Mengaum. Xiongsan mengeluarkan raungan ganas ke langit setelah merasakan tekanan energi panas yang dipancarkan darinya. Tubuhnya juga mulai membengkak dengan suara "swos-swos" saat ini. Rambut hitam pekat panjang melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Akhirnya, dia dengan erat mengepalkan tinjunya yang besar. Energi kuning tua yang mencolok melonjak seperti air banjir. Saat ini, Xiaoshan tampaknya telah bergabung dengan gunung yang sangat besar ini, menggunakan kekuatan gunung untuk melepaskan serangan yang mengejutkan. Tangan api besar itu turun. Sesaat kemudian, itu bertabrakan dengan tinju besar Xiaoshan. Gunung itu berguncang dan semua binatang itu gemetar sebagai akibatnya. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.